A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah memasuki pertemuan paling akhir ya teman-teman ya. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas kisi-kisi ujian dan disampaikan kuliah penutup ya teman-teman. Oke, jadi karena mungkin teman-teman sudah mulai bersiap-siap untuk mungkin ada yang berlibur, ada yang mau mudik ya, tidak apa-apa. Oleh karena itu kelas saya selenggarakan secara streaming online agar teman-teman bisa leluasa. Mungkin yang persiapan untuk liburan, silaturahim dengan keluarga, dan yang paling penting saudara-saudaraku mahasiswa pemeluk Kristiani ya, beragama Kristen, beragama Katolik, pasti persiapan untuk beribadah ya. Jadi sebagai wujud toleransi saya selenggarakan kuliah streaming ini agar memudahkan segala bentuk aktivitas ibadah, karena saya tahu betul hari Natal itu sangat banyak sekali rangkaian ibadahnya. Jadi harus butuh prepare, butuh persiapan ya. Semoga kemudahan ini memberikan manfaat bagi saudara-saudara kita yang beragama pemeluk Nasrani ya. Nah, jadi silahkan tapi tetap disimak secara seksama setiap materi-materi yang saya sampaikan agar nanti tidak ada double pertanyaan. Jadi apa dan segala sesuatu yang sudah saya sampaikan pada kelas online ini sudah tersimpan di kanal YouTube, jadi tidak perlu ada pengulangan instruksi. Jadi instruksinya sudah lengkap. Jadi kalau ada pertanyaan yang sudah saya sampaikan di kelas, saya akan mempersilahkan untuk menyimak kembali apa yang sudah saya sampaikan. Gitu ya. Saya akan menutup dulu beberapa image yang tidak terpakai untuk mengurangi chase ya, biar nggak terlalu berat laptopnya. Oke, saya cek dulu. Silahkan yang bisa bergabung direspon dulu teman-teman. Direspon dulu bagaimana hari ini kabarnya, sehat. Yang bisa menyimak kelas saya silahkan direspon dulu ya. Oke, langsung aja. Jadi kita mulai jam berapa tadi? Jam 5 lebih 10 apa ya? Baik, jadi tugas finalnya ya, tugas yang paling akhir setelah tugas harian ya. Kalau tugas harian pasti teman-teman sudah tahu betul ya, tugasnya urutannya apa saja dari pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir. Tugas hariannya apa? Nah, ini tugas yang paling akhir ya, tugas yang paling akhir adalah menggambar pose diri ya, pose diri kalian full body, berarti dari ujung rambut sampai ujung kaki berpose ya, dengan background pemandangan kota atau bangunan, dan juga ada pemandangan alam. Boleh referensi atau boleh kalian ada referensinya untuk backgroundnya, atau boleh kalian memadukan imajinasi, boleh ya. Tapi diusahakan ada referensinya ya, karena mata kuliah menggambar itu memang orientasinya dengan melukis juga, dengan serupa dengan kurikulum gambar bentuk, hampir sama materinya teman-teman. Terus formatnya full color, ukurannya A4, metodenya tradisional ya, seperti yang di kelas sudah saya sampaikan, menggunakan pensil, boleh dengan penggaris untuk bangunannya, boleh menggunakan cat air, cat akrilik, kemudian kalau misalkan mau di scan ya, boleh dengan scan yang di smartphone atau dianjurkan dengan scanner yang standar ya, yang seperti di rental komputer itu boleh kalau nggak punya scanner.
Kemudian lalu digabung semua tugas awal dan direkap dalam bentuk video. Nah, inilah UAS-nya ya. UAS-nya adalah rekap semua tugas dari awal yang sampai paling akhir. Ya, rekap semua tugas kuliah dari awal sampai akhir. Nah, ini UAS-nya. Buat dalam bentuk video HD ya. Ini dibaca seksama pokoknya ya. 1280 pixel dikali 720 pixel. Ya, jadi ini sudah saya sampaikan fungsi tugas ini karena kita belum ada pameran rutin setiap semester. Jadi kalau misalkan dosen menyimpan semua arsip karya-karya mahasiswa, ya, kalau dalam bentuk kertas itu akan susah disimpan. Jadi setidaknya dosen memiliki arsip tugas-tugas mahasiswa. Kalau suatu saat diperlukan, setidaknya ada datanya, ya. Kemudian durasi 3-5 menit. Ya, berarti minimal 3 menit. Sertakan audio bebas hak cipta dari YouTube Audio Library. Nah, ini kreatif ini. Caranya harus tahu ini ya. Googling caranya gimana dapat audio dari YouTube Audio Library gimana. Kemudian buat juga thumbnail JPEG untuk video UAS kalian ya. Yang kreatif mungkin. Video dan thumbnail ukurannya sama HD ya, 1280 dikali 720 pixel. Kemudian semua karya file video HD mahasiswa disertakan dengan nama lengkap, kelas, dan lain-lain dikirim ke dalam Google Drive kalian. Jadi kalian bikin sendiri. Kalau misalkan udah penuh, bikin email baru. Bikin Google Drive baru. Ya. Oke, sampai di sini ada yang bisa merespon? Semoga bisa dipahami ya. Jadi ini materinya sama untuk instruksinya kelas malam dan pagi ini sama, teman-teman. Ya, jadi ini instruksi untuk kelas malam dan pagi sifatnya sama. Oke, mana tadi? Nah, kemudian semua karya file video HD mahasiswa disertakan dengan nama lengkap ya. Tadi udah sampai sini. Pastikan link bisa diakses dengan format bagikan berupa semua orang bisa mengakses. Nah, ini mungkin teman-teman butuh demonstrasi ya. Kalau misalkan kalian buka Google Drive ya seperti ini ya. Coba saya demonstrasikan. Ya, saya buka Google Drive. Nah, ini banyak yang sudah ditaruh di Google Drive, share link, tetapi tidak bisa tidak bisa di-download karena salah ya, cara uploadnya salah, ada instruksi yang terlewat, ada settingan yang terlewat. Ini saya cek dulu, saya buka Google Drive-nya, saya coba ya. Mana ini? Semoga bisa ya. Semoga bisa kebuka. Nah, ini misalkan ya. Kalian sudah upload ya. Ini misalkan contoh filenya ya. Kita klik kanan ya. Diklik kanan dulu filenya. Ya, diklik kanan. Diklik kanan. Ya, misalkan sudah masuk ya di sini ya. Klik kanan dulu, kayak loading dulu ya. Klik kanan. Oke, ditunggu dulu sampai keluar kotak dialognya. Kemudian di sini pilih share. Ya, pilih share. Nah, nanti muncul lagi kotak dialognya ya. Nah, ini teman-teman perhatikan. Oke, loading dulu. Oh, ini karena emailnya sedang dipakai streaming kali ya, nggak bisa di-share. Jadi kurang lebih pilih yang ini loh teman-teman ya. Share Google Drive for all. Have link. Nah, ini pilih. Nanti kalau misalkan pas share, pilih semua bisa mengakses. Yang punya link semua bisa mengakses. Ya.
saya googling, coba tampilannya mungkin seperti ini ya. Nah, pokoknya sebenarnya teman-teman harus dituntut kreatif ya untuk mencari informasinya, karena kalau mahasiswa itu asumsinya pasti bisa memahami instruksi, dan kalau misalkan tidak secara detail disampaikan oleh dosen ya, nah harus mencari sendiri. Nah ini teman-teman ya, nah ini instruksinya ya. Share Google Drive for all have a link ya, intinya gitu ya. Siapapun yang memiliki link bisa mendownload, jadi silahkan dikoordinasi sendiri, dibuat sendiri linknya. Nah ini seperti ini tampilannya. Oke. Oke, selamat datang Nabila Nur Solaha ya. Nah, ini sampai Google Drive-nya ya. Nanti caranya gini ya. Saya coba buat opennya lebih lebar lagi. Nah, ini ya. Jadi nanti semua sudah direkap. Oke, jadi nanti yang terlambat silahkan disimak dari awal sampai akhir ya. Nah, ini setelah kalian upload di Google Drive ya, pilih yang ini ya. Anyone with the link. Nah, viewer ya. Nah, ini jadi siapapun bisa mendownload file yang sudah diupload, siapapun yang punya link. Nah, ini jangan sampai lupa disetting. Ya, kalau disetting otomatis terkunci ya. Nah, ini tidak siap, orang tidak bisa mengoreksi ya. Oke, baik. Kemudian sertakan link di jawaban si akad. Nah, ini sebagai formalitas, teman-teman nanti tetap mengisi jawaban soal pada si akad saat dosen sudah menyiapkan. Nah, ini belum saya siapkan ya. Nanti insya Allah di pertemuan ke-16 teman-teman sudah bisa mengakses UAS-nya ya, jawabannya berupa link Google Drive kalian itu. Ya, jadi di Google Drive itu ya kreatif ya, otomatis di zip ada folder, ada nama, ada thumbnailnya, ada videonya gitu ya isinya ya. Sertakan link di jawaban si akad dan sertakan juga semua list link tugas mahasiswa dalam satu kelas di grup WhatsApp mata kuliah dalam sekali kirim dalam format berikut ya. Nah, jadi setelah kalian masing-masing mahasiswa menjawab di si akad di WhatsApp, silahkan ya, misalkan kelas pagi ya. Kelas pagi, nah ini listnya kelas pagi ya. Nah, ini satu siapa, nama, link Google Drive-nya siapa. Nah, terus kemudian ada lagi list kelas malam ya. Nih, ditulis sih judulnya apa ini, mata kuliah apa, jadwal kuliah, kode kelas. Nah, ini nama, link Google Drive, nama, link Google Drive-nya apa. Nah, jadi prioritasnya kalau saya boleh jujur, yang saya prioritaskan untuk dikoreksi ya, ya bukan yang dari si akad, tetapi saya mengutamakan yang di WhatsApp. Karena apa? Kadang mahasiswa juga terlambat mengakses di si akad. Nah, ini juga memudahkan teman-teman yang terlambat, misalkan ya deadline saya 2 minggu. Nah, mungkin ada yang terlambat 1 menit aja udah terlambat itu. Nah, masih ada kesempatan di WhatsApp ini. Jadi silahkan ya, nanti mungkin ada waktu tambahan mungkin setengah hari lagi. Ya, setengah hari lagi ya, nanti dikumpulkan seperti ini. Nah, ini contohnya ya. 1 nama Dito, ini kelas pagi misalkan ya. List misalkan nanti ya, listnya seperti ini. List link Google Drive tugas mahasiswa kelas pagi, mata kuliah menggambar, kelas hari Selasa pagi, kode kelasnya apa ya, nama Dito, link Google Drive apa, www.apa.com. Nah, 1, 2, 3 seterusnya. Oke, sederhana itu. Nah, seperti itu penjelasannya. Saya rasa sudah cukup ya. Nah, kalau misalkan sekiranya di sini ada yang belum saya sampaikan ya, baru boleh bertanya ya. Nah, seperti itu. Baik, yang sudah bergabung, ada yang mau bertanya? Nah, ini mumpung di kelas boleh bertanya. Ada yang belum paham berkaitan dengan UAS? Ya, silahkan yang mau bertanya.
Oke, silahkan direspon dulu. Oke, jadi kurang lebih itu ya teman-teman ya. Baik, menyusul kalau misalkan ada yang bertanya. Oke, baik. Jadi teman-teman masuk ke sesi 2 ya, materi penutup. Jadi materi ini insya Allah kalau misalkan bisa akan saya share juga di kelas pagi sesuai dengan jadwalnya nanti ya. Jadi berharap apa namanya materi ini karena sifatnya sama sebenarnya, instruksi untuk kelas pagi dan malam juga sama sebenarnya. Oke, jadi mungkin ada satu hal yang apa namanya harus saya sampaikan ya. Biasanya di pertemuan akhir itu ada pesan-pesan ya yang bisa saya sampaikan ke teman-teman ya. Baik, jadi tujuan dari mata kuliah menggambar kali ini ya teman-teman ya bukan untuk sekedar membuat teman-teman bisa menggambar ya. Karena menggambar itu juga salah satu kemampuan apa namanya kemampuan wajib dari mahasiswa DKV ya, kemampuan wajib dari mahasiswa DKV agar nanti ke depan bisa menciptakan visual-visual yang original ya. Harapannya nanti kalau sudah masuk di sesi digital ya, metode digital, teman-teman bisa apa namanya membuat karya-karya visual yang original ya. Jadi memang idealnya dan seharusnya ya para ahli di bidang desain komunikasi visual dalam setiap karyanya image-nya harus original. Kalaupun misalkan harus download dan itu mungkin tidak 100% free misalkan ya, harus diolah dulu. Ya harus diolah dulu baru nanti dikemas dalam baru diolah dalam karya original kalian. Tapi itu pun juga image-image yang tidak dominan. Ya, misalkan kalau dalam cover komik ya jangan sampai kalian download karakter orang terus dijadikan cover. Nah, itu tentu tidak sesuai dengan etika ya. Apalagi kita menjaga nama baik jurusan ya, nama baik para ahli di bidang DKV ya. Dan apalagi sekarang AI makin berkembang. Ya tentu saja kita tidak bisa menyalahkan perkembangan teknologi zaman. Ya, zaman pasti akan selalu berubah, semakin maju teknologi semakin maju. Tetapi yang tidak kalah penting adalah setiap perkembangan teknologi itu pasti harus juga diikuti dengan aturan-aturan yang disesuaikan. Ya. Misalkan teman-temanku DKV ini, saya berharap jangan sampai dengan perkembangan AI ini kita menggunakan AI dengan cara yang salah. Ya, contoh yang salah gimana? Ya, misalkan kita generate gambar, kemudian gambar sekedar kita generate ya dengan prompt-prompt yang sudah kalian tulis itu, dengan teks-teks atau prompt yang sudah kalian tulis, kalian upload ya, kalian otomatis kalau misalkan ini saya selesaikan dulu ya biar tidak gagal paham ya. Kemudian kalian jual ya. Kalau misalkan pasarnya bukan para pengguna gambar AI ya, atau misalkan pasar yang benar-benar untuk khusus AI ya, saya rasa itu kurang ya. Karena kenapa itu tidak bolehnya batasannya gini ya, tidak boleh, mana yang boleh, kapan kita boleh menggunakan AI, kapan kita tidak boleh. Nah, sebenarnya AI yang sekarang ya, AI yang sekarang tidak tahu yang nanti ke depan ya kan. Jadi dia mengambil gambar-gambar yang sudah tersimpan di dunia maya, baik gambar itu memiliki hak cipta atau tidak. Ya, kecerdasan buatan tidak akan paham. Ya, dia mengambil image-image untuk diolah. Nah, masalahnya di situ teman-teman. Ya, kalau kalian cuma ngetik generate kemudian mengambil gambar orang lain yang sudah diolah, kemudian kalian jual. Nah, saya rasa kalau misalkan kita, kebetulan bagi kita yang gambarnya diambil oleh AI
dan dijual oleh user tertentu, tentu pasti ada perasaan kurang nyaman, ya kan? Kurang ikhlas pasti kita. Mereka dapat cuan, gambar kita suka orang diambil tanpa kita mendapatkan royalti yang jelas, dan kita tidak bisa memberikan tuntutan karena tidak ada bukti yang jelas. Nah, disitulah harus ada aturan baru atau minimal dari kita pribadi ya, memiliki etika ya sebagai seorang ahli DKV, bagaimana menggunakan AI secara bijak. Nah, oleh karena itu batasannya yang boleh kalau misalkan generate AI untuk referensi, untuk angle kamera, untuk komposisi karakternya, misalkan dalam perang kolosal kita generate AI untuk dijadikan referensi. Nah, itu boleh. Kemudian kita gambar olah ya, di trace, kemudian dijadikan karakternya karakter original kita, ya, backgroundnya kita olah dengan gambar original kita. Nah, itu boleh. Memang itulah fungsi AI untuk memudahkan pekerjaan kita dan mempercepat dalam pencarian referensi atau base image ya istilahnya ya. Kalau saya sama teman-teman komikus base image-nya ya. Nah, jadi itu fungsi AI yang seharusnya. Tapi kalau misalkan sekedar nulis prompt terus di-generate dapat 9 gambar semua dijual, ya tentu itu kurang bijak ya teman-teman ya. Nah, saya yakin suatu saat nanti AI akan berkembang dan bisa memilah mana gambar yang benar-benar free bisa diolah atau mana gambar-gambar yang memiliki hak cipta. Nah, tentu itu akan menjadi sesuatu hal yang lebih nyaman ya. Nah, kalau misalkan sudah ada pasti regulasi yang seperti itu, baru kita boleh secara etis menjual karya generate AI. Nah, ini perspektif dari saya, karena kegelisahan kita bukan berarti kita menolak perkembangan teknologi. Kita tidak mau bersaing dengan kemampuan teknologi, bukan seperti itu. Tetapi kita harus punya etika dalam berkarya. Oke, baik, mungkin itu saja ya yang saya sampaikan ya. Semoga ilmu yang selama ini kita pelajari berkah ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan dari Nabila Nur Solaha. Ada yang mau bertanya dulu, silahkan. Bagian mana yang kalian belum pahami sejauh ini? Ada yang mau ditanyakan apa saja boleh. Tentunya yang berkaitan dengan mata kuliah menggambar. Oke, kalau belum ada pertanyaan, saya tutup ya. Baik teman-teman, semoga ilmu yang kita pelajari selama ini menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat ya. Semoga teman-teman menjadi insan DKV yang selalu menciptakan karya-karya positif ya. Jangan sampai ke depan nanti dengan kemampuan kita menciptakan karya-karya yang negatif ya. Karena tidak banyak orang yang pandai tapi menciptakan karya-karya yang justru bertentangan dengan norma-norma ya. Misalkan untuk pornografi, misalkan untuk menghina umat tertentu. Nah, tentu itu hal-hal yang sangat melanggar norma dan aturan. Oleh karena itu,
prinsip kita adalah bagaimana sebenarnya apa yang kita tanam itulah yang akan kita panen, ya. Jadi sejatinya kalau kita berbuat kebaikan itu untuk diri kita sendiri, teman-teman. Seperti halnya kalian sebagai insan DKV, ya. Ciptakanlah karya-karya yang positif, ciptakanlah karya-karya yang baik, ya. Karena kebaikan itu akan kalian panen di suatu saat nanti. Ya, apalagi kita Indonesia adalah masyarakat yang memiliki prinsip dasar Pancasila dan semuanya adalah pemeluk agama, ya, pemeluk-pemeluk agama. Saya yakin semua agama pasti mengajarkan umatnya untuk melakukan kebaikan, istilahnya untuk berdharma, beramal soleh, ya, berbakti kepada Tuhan, ya. Jadi pada dasarnya setiap kita berkarya pun itu dalam rangka ibadah kepada Tuhan kita, ya. Jadi kalau misalkan kita untuk bekerja, ya betul, kita boleh untuk berkarya, untuk bekerja itu betul. Tetapi lebih baik lagi selain kita fokus berkarya, selain mendapatkan profit, kita niatkan karya itu memberikan manfaat ke orang lain, ya, agar kita di dunia mendapatkan keuntungan, di akhirat dari karya itu kita akan memanen hasilnya, ya. Jadi analoginya teman-teman bisa pahami, ya. Nah, saya rasa pesan ini penting, ya, untuk teman-teman semua, ya, termasuk saya pribadi, ya, karena kita adalah orang-orang yang selalu diwajibkan untuk selalu belajar setiap hari, ya, melakukan kebaikan setiap saat dan setiap waktu, ya, dan semoga dengan karya-karya kita, ya, kita menjadi orang-orang yang berkontribusi dalam kemajuan peradaban, ya, karena pada sejatinya karya-karya kita itu adalah karya-karya penyampai pesan, karya-karya penyampai informasi, karya-karya pembangun peradaban, karya-karya penyampai nilai-nilai budaya, karya-karya yang menyampaikan hal-hal yang baik, ya. Jadi insya Allah kalau kita ikhlas, ya, tulus, ya, dalam membuat karya itu akan menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di hari akhir nanti. Baik, dan saya percaya setiap pemeluk agama pasti memiliki prinsip yang sama, bahwa ada hari di mana setelah kematian ada hari yang abadi, ya. Nah, tentu itu bekalnya bukan dari banyaknya tanah yang kita miliki, banyaknya emas berlian yang kita miliki, ya, banyaknya investasi kita di perusahaan-perusahaan besar, tentu bukan dari banyaknya rumah, mobil, motor, kendaraan yang kita miliki, bukan dari banyaknya harta benda kita, tapi yang menjadi bekal buat kita adalah seberapa manfaat, ya, karya kita nanti, ya, memberikan manfaat ke masyarakat luas, dan bagaimana banyaknya pahala kita dari karya-karya itu yang bisa kita panen di yaumul akhir nanti. Ya, semoga ini bisa menjadi amal jariah buat kita semua, ya, nasihat untuk teman-teman, khususnya saya pribadi. Saya pun juga akan selalu belajar, berusaha menjadi lebih baik, dan saya mohon maaf jikalau sejauh ini ada kesalahan, baik dalam perkataan, dalam perbuatan, ya, dalam sikap, mungkin ada perkataan yang tidak pantas, atau mungkin ada sifat yang kurang sesuai, ya, tentu saja mungkin itu adalah khilaf, mungkin itu adalah kesalahpahaman, dan dari hati terdalam saya tidak pernah berniat melakukan kesalahan. Kalaupun ada keburukan yang mungkin tidak sesuai dengan ekspektasi teman-teman, mungkin itu hanya salah paham saja. Ya, semoga hubungan silaturahim kita antar dosen dan mahasiswa, antar saya dengan para dosen-dosen pendamping juga, ya, selalu baik. Semoga kita selalu menjadi insan yang selalu bekerja sama dalam kebaikan, ya, sama-sama menuju kebaikan. Baik, terima kasih untuk mahasiswa-mahasiswa yang selama ini menyimak materi saya. Terima kasih untuk bapak-bapak dosen pendamping yang sudah bekerja sama, ya, mensupport penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar kita bersama, baik Pak Fitro, Pak Muhammad Zain, dan sahabat saya Pak Teguh, ya. Ada satu lagi nggak, ya? Kayaknya udah semua, ya. Baik, pokoknya semua dosen pendamping dan mahasiswa, saya mengucapkan terima kasih banyak, ya. Semoga kita bisa ketemu lagi di mata kuliah yang lain, ya, kita bisa bekerja sama lagi, kita bisa belajar bersama lagi,
Dan semoga setiap aktivitas yang kita lakukan selalu diberi keberkahan. Semoga kita juga selalu diberi perlindungan teman-teman. Semoga urusan kita ke depan selalu lancar. Kita diberi selalu kesehatan, kemudahan urusan, semua apa yang kita harapkan bisa terwujud. Semua doa-doa kita semoga terwujud. Semoga kita bahagia, sukses di dunia dan akhiratnya ya. Ya, jadi saling mendoakan ya teman-teman ya. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.